Pukul 15 waktu Indonesia Barat, lebih 6 menit saat ini, pendengar. Kami hadir kembali di acara Jaksa Menyapa kali ini, edisi hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Dan cukup menarik yang akan kita bahas di hari ini, yakni tentang sosialisasi begitu ya, peraturan Bupati Sintang, terutama yang nomor 18 tahun 2020 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Ini harusnya menjadi atensi masyarakat Kabupaten Sintang, terutama para peladang yang dalam kegiatan peladangnya membuka lahan dengan cara membakar lahan. Nah, hari ini, pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan tokoh-tokoh di balik kejadian-kejadian yang mungkin beberapa waktu lalu nih cukup menyita perhatian kita juga nih sebenarnya. Dan sudah hadir di sini Pak Acep Suban Saipudin, SA, Kasipitsus Kejari Sintang. Selamat sore Pak Acep. Selamat sore, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kedua kalinya kita bertemu kayaknya nih Pak ya. Udah berapa kali ketemu? Oh iya, udah beberapa kali bertemu sebenarnya. Tapi yang paling Siap. saya ingat dan ngobrol-ngobrol itu 2 kali Pak. Iya. Yang pertama kemarin waktu Jaksa masuk sekolah atau apa? Iya. Iya, itu dia. Ya, nah itu dia, kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga kita soal itu. Kemudian ada Pak Sofian. Selamat sore Pak Sofian. Selamat sore Bung Dian, Iya. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam, selamat sore. Dan kemudian ada Ibu Suryani, bagian hukum Pemda Sintang. Selamat sore Bu Suryani. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ibu Ida atau Bu Suryani nih Bu? Ibu Ida aja. Ibu Ida ya? Iya. Ya, beliau bagian hukum di Pemda Sintang, betul ya Bu ya? Dan Pak Sofian tadi kasih intelijen Kejari Sintang. Ya benar. Ya, Kasih betul info. sekali. Ya. Nah, itu dia. Ada dua pihak setidaknya, ada dari Kejaksaan dan juga dari bagian hukumnya Pemda Sintang. Ini kami rasa ini cukup berkompeten untuk menjelaskan seperti apa sih peraturan pemerintah gitu ya, peraturan Bupati Ya. tentang pengelolaan lahan, terutama dengan cara membakar. Nah, saya ke Pak Acep terlebih dahulu. Pak Acep, apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang aturan ini? Sebelumnya saya mohon maaf ini. Ya, Kebetulan saya di Kejaksaan sebagai kepala seksi tindak pidana khusus. ya, Jadi yang membidangi tindak pidana korupsi, pajak, bea cukai dan sebagainya. ya, Namun hari ini saya mohon maaf karena Pak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pak Andi Trisapurto Saputro sidang. Oh, di sedang-sedang. Pengadilan Perkara Pidum. Jadi ini wilayah sebenarnya wilayah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Namun demikian saya mewakili beliau untuk menyampaikan terkait dengan masalah karhutla ini. Iya, peraturannya. Betul. Di sini kan sudah hadir dari pemerintahan daerah yang menerbitkan peraturan bupati ya, Bu. Betul. Kemudian di sini saya dilihat dari aspek aspek hukumnya, hukum bisa karena ini adalah istilahnya lex spesialis ya. Jadi di sisi lain kita nanti akan berbicara dari undang-undang perkebunan, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dari KUHP juga nanti kita akan bahas. Iya, ya. Dan mungkin bagi teman-teman bagi masyarakat istilahnya Kabupaten Sintang, Iya. dalam proses kita nanti berbicara dalam proses penerapan pasalnya. Jadi pasal yang diterapkan oleh penuntut umum nanti ada yang bisa di pasal di undang-undang perkebunan maupun undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Iya, Di iya. sisi lain juga nanti akan diterapkan pasal berlapis terkait dengan KUHP 187 188. Iya. Namun demikian dalam proses penegakan hukum tidak begitu saja kita langsung pelaksanaan Betul. penegakan hukum, namun kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kemanfaatan hukumnya, kemudian bagaimana kepastian hukumnya, bagaimana rasa keadilannya bagi masyarakat. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya seperti Ya, itu. ya. Nah, saya mau langsung ke Bu Ida.
urgensinya kemudian dikeluarkan peraturan Bupati nomor 18 kemudian diperbaharui jadi nomor 31, betul ya Bu ya? Ini apa Bu? Apakah karena memang melihat kejadian beberapa waktu yang lalu atau seperti apa? Bisa dijelaskan Ibu? Terima kasih. Mungkin kita lihat soalnya munculnya dari peraturan Bupati ini, pertama peraturan Bupati nomor 18 tahun 2020. Di situ memang kita pertama melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Dan di sini pemerintah daerah berusaha bagaimana cara melindungi petani yang memang benar-benar bertani, bukan bagi perusahaan, tapi bagi petani, bagaimana melindungi petani ketika dia bertani tidak mengalami permasalahan hukum. Nah, dasar dari kita membuat itu tidak hanya serta-merta untuk melindungi petani, tapi ada dasar hukumnya juga. Pertama kita ambil dari Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu pertama. Di situ mengutamakan mengenai kearifan lokal dalam membuka lahan. Jadi diperbolehkan masyarakat membuka lahan dengan membakar tapi memperhatikan kearifan lokal. Kemudian di dalam Permen lingkungan hidup juga nomor 10 tahun 2010 di situ masyarakat boleh melakukan pembukaan lahan maksimum 2 hektar. Inilah yang kami ambil sebagai dasar dari pembentukan Perbup ini. Jadi ada perlindungan kearifan lokal dengan maksimum membuka lahan dengan membakar 2 hektar. Nah, kemudian juga kita juga mempunyai perda. Di dalam perda itu, jadi ini runutannya dari perda. Dari perda di situ juga ada diatur bahwa untuk mengatur tentang pembukaan lahan dengan membakar itu diatur dengan peraturan Bupati. Nah, perda ini keluarnya tahun 2015. Mungkin agak terlambat kita membuatnya 2000. Sebelumnya kita punya 2018, tapi 2018 kita kurang sosialisasi karena terkait dengan dana kita tidak bisa pergi ke daerah-daerah untuk langsung melakukan sosialisasi sehingga terjadilah hal di luar dugaan kita. Nah, seharusnya kita memang telah membuat itu peraturan Bupati tentang membuka lahan. Jadi di dalam peraturan Bupati ini kita tidak hanya memberi saran membuka lahan itu dengan membakar, tapi kita akan membawa masyarakat ini sedikit demi sedikit meninggalkan pembukaan lahan dengan tanpa bakar. Jadi di dalam peraturan Bupati nomor 18 2020 ada 2 hal yang kita atur. Jadi membuka lahan dengan membakar dan membuka lahan tanpa membakar. Jadi tidak hanya membakar saja yang kita utamakan di sini, tapi kita akan membawa perlahan-lahan masyarakat ini bagaimana ke depan kita meninggalkan cara membakar dalam membuka lahan. Nah, yang urgen di dalam membuka lahan dengan membakar di sini, kita sudah turun ke lapangan dan kita coba, dan lahan kita juga tidak banyak lagi lah bagi masyarakat itu. Di situ satu desa diperbolehkan membuka lahan itu 1 KK hanya 2 hektar. Dalam 1 hari itu bisa 10 KK. 10 KK berarti 1 desa itu 20 hektar Pak ya. Nah, bisa kita bayangkan itu memang merupakan hal yang luar biasa ini. Apabila kita mempunyai desa 391 desa Pak. Seandai dalam 1 hari 20 hektar kali 391 desa. Bagaimana sumbangan asap yang kita dapatkan. Nah, disinilah kemarin kita akan mencoba melakukan perubahan. Kita merasa itu karena di dalam permen tidak ditentukan berapa banyak sih kita harus memberi peluang kepada masyarakat perharinya, tidak ada. Ini betul-betul merupakan kebijakan dan ini juga sudah kita diteliti gitu. Jadi kalau 1 hari dalam 1 desa itu 20 hektar masih tertanggulangilah asapnya. Karena kita tidak hanya pada menyusun peraturan ini, kita melakukan rapat dengan SKPD terkait yang memang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di mana di sini kita juga melibatkan LH, melibatkan BPBD. Kemudian dalam peraturan ini yang paling banyak bertanggung jawab sebenarnya kepala desa. Kepala desa, karena di dalam aturan itu bahwa masyarakat yang membuka lahan itu harus melapor ke kepala desa. Jadi kepala desa
apa tidak kepanjangan ini? Ini tidak Saya apa-apa. teruskan, Mas. Ya, silakan Jadi Bu. kepala desa yang mengatur nanti. Jadi mereka menginventaris, setiap desa menginventaris berapa banyak masyarakat yang mengajukan pembukaan lahan dengan membakar. Karena kita tahu musim. Betul. Musim mempengaruhi ketika mereka membakar. Tidak akan Januari, Februari mereka akan membakar, tidak. Tapi ketika akan berladang mereka baru membakar Betul. secara bersama-sama. Nah, inilah yang kita pikirkan. Kalau mereka sepanjang tahun bergiliran membakar mungkin tidak ada masalah. Betul. Tapi musim berladang itu hanya ada 1 atau 2 waktu. Betul. Jadi inilah yang membuat bagaimana kita mengatur supaya tidak numpuk. Jadi apabila nanti masyarakat telah mengajukan permohonan bakar, ini wajib. Masyarakat wajib melapor kepada kepala desa sebelum membuka lahan. Nanti kepala desa yang mengatur jadwal. Jadi maka saya katakan bahwa tanggung jawab tetap di kepala desa. Maka kemarin kami sosialisasi, kami panggil seluruh kepala desa setiap kami ke kecamatan. Bagaimana mereka menindaklanjuti ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka membakar, yang mengatur jadwal itu adalah kepala desa. Jadi kepala desa tidak boleh membuat jadwal lebih dari 20 hektar per hari. Karena satu hari 10 KK kali 2 hektar. Jadi tidak boleh. Itu batas. Nah, Itu yang tertuang langsung di Perbub ini. Iya, Perbub ini. Iya, di situ juga kita siapkan juga format bagaimana masyarakat melapor. Kita siapkan juga, Pak. Bagaimana jadwal yang harus dibuat oleh kepala desa, kita laporkan juga. Nah, saya lanjutkan. Ya, silakan Ibu. Nah, kemarin dipikirkan bahwa di dalam Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup itu dikatakan bahwa masyarakat tidak boleh membakar pada saat kemarau yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan kemarau yang tinggi? Karena tidak semua masyarakat akan tahu. Betul. Bagaimana kami mengukur? Kepala desa tidak mungkin, oh ini lagi tinggi, kan tidak mungkin. Kepala desa bisa menentukan ini kemarau tinggi. Jadi diambillah kebijakan. Ketika kepala daerah menentukan tanggap darurat, semua kegiatan pembakaran hutan, pembukaan lahan harus dihentikan. Jadi inilah, disinilah Pak mungkin sanksi itu akan kena apabila melanggar. Nah, sanksinya kita kembali ke Perda, kembali ke undang-undang. Betul. Jadi pengaturan dalam Perbub bagaimana membukanya, tetapi sanksi nanti kita larikan ke undang-undang, karena di situ dikatakan bahwa pada saat bupati menerbitkan siaga atau gawat darurat, maka pembukaan lahan dengan membakar semua di-stopkan. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama BPBD. Karena BPBD yang mempunyai leading sektor yang menentukan gawat daruratnya. Jadi disinilah mungkin jangan sampai ada pelanggaran. Jadi memang ini harus diketahui oleh masyarakat. Pelanggaran jangan di sini. Jadi ketika bupati telah menetapkan gawat darurat atau bencana, stop semua supaya kita terlepas dari tindak pidananya. Kalau masih dilaksana, ya terserah, itu resiko mereka. Karena kita udah menyatakan ini, dan kami juga menyatakan seperti itu kepada mereka. Kalau masih melanggar, itu resiko yang melakukan. Ya. Nah, terima kasih Bu Ida. Saya rasa ini cukup jelas untuk pendengar kita, terutama para petani nih yang mendengarkan. Berarti sebenarnya boleh asal mengikuti aturan yang berlaku. Dan ketika nanti sudah ada tanggap bencana atau siaga karhutla, tolong stop dulu gitu. Itu inti dari Perbub yang dikeluarkan sekarang itu Ibu ya. Nah, saya ke Pak Sofian. Pak Sofian. Iya. Fungsinya kejaksaan di sini kan berarti pasif ya Pak ya? Iya, benar. Nah, itu apa yang mau disampaikan oleh Pak Sofian kepada masyarakat kita yang sedang mendengarkan siaran kita saat ini terkait dengan Perbub yang dikeluarkan ini Pak? Ya, terima kasih Bung Dian. Memang kejaksaan dalam hal ini kita pasif. Namun demikian bukan berarti kita tidak boleh berbuat. Betul. Nah, dalam hal ini tentu kita berbagi, Bu ya. Nah, memang di dalam aturan yang tertinggi di situ sudah dikatakan Pak Kasifisus tadi, Pak Acep, ada yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Betul. Kemudian ada juga peraturan lingkungan hidup, undang-undang perkebunan Bu ya, yang mengatur semua itu. Kan seperti itu. Nah,
terkait dengan kejadian atau peristiwa yang waktu lalu tahun 2019 Bu ya. 19 ya. Itu terjadi pergerakan massa yang mana di sana masyarakat merasakan ketidaktahuan, Betul. ya tidak paham mengenai adanya aturan. Ya. Nah sekarang pemerintah daerah dengan kebijaksanaannya sudah mengakomodir artinya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sintang. Yep. Nah sebetulnya kan begini, Bung Dian, kita di dalam Perbup nomor 18 tahun 2020 ini secara sistematik di situ ada 10 ayat, 10 bab. Yang mungkin dalam hal ini Bu ya, Bu Dian, yang mungkin lebih ini kita bahas di sini bab 2 tentang pembukaan lahan, yaitu pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Kemudian bab 3-nya itu sendiri yaitu tata cara pembukaan lahan. Ya kan, pembukaan lahan itu sendiri ada pembukaan lahan dengan cara membakar dan pembukaan lahan tanpa pembakaran. Betul. Nah, bicara pembukaan lahan, lahan itu sendiri Bu, mohon maaf kan, ada lahan kering dan ada lahan basah. Yang jadi masalah di sini tentu artinya lahan kering yang suka dibakar. Pada prinsipnya, Bung Dian, sebetulnya pembakaran atau kebakaran ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Pada prinsipnya Bu ya, karena bukan saja artinya untuk kepentingan ini, dampak akibatnya itu banyak sekali. Benar dibilang Bu Dian tadi itu bahwa dampak asap ini artinya bukan saja masyarakat Sintang, bahkan menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Itu satu. Bisa juga berpengaruh pada perekonomian. Seperti penerbangan kan suka di cancel, bahkan dia tiadakan penerbangan kan seperti itu. Namun di sini pemerintah tidak semata-mata artinya bagaimana menegakkan aturan tanpa artinya memperhatikan, mempedulikan masyarakat sendiri. Maka itulah lahir daripada peraturan bupati ini untuk mengakomodir artinya kepentingan masyarakat yang notabene di Sintang ini memang peladang. Nah, pengertian di sini kalau saya baca memang bagi masyarakat di Kabupaten Sintang, tapi itu pun khusus lagi. Artinya tidak keseluruhan masyarakat Kabupaten Sintang ini boleh membakar. Itu khusus petani. Dan tujuan pembakaran itu sendiri pun untuk ditanami suatu jenis tanaman lokal, Bu ya. Varietas lokal. Iya, varietas lokal seperti itu. Mungkin kalau di sini masyarakat, ya saya tinggal di sini juga masyarakat tahu-tahu saya bakar juga lahan untuk perkebunan, itu sudah tidak termasuk dalam Perbup ini kan begitu. Artinya kita jangan sampai nanti masyarakat, oh saya kan masyarakat berarti tidak seperti itu juga. Yang dimaksud dalam Perbup ini masyarakat peladang yang tujuannya memang kan seperti itu. Nah, untuk varietas lokal, tanam lokal itu seperti mungkin padi itu Bu ya. Nah, benar dibilang Bu Dian bahwasanya untuk melakukan pembakaran, kalaupun sudah tidak ada cara lain lagi, memang harus dengan cara membakar. Memang satu kakak itu maksimalnya itu 2 hektar. Nah, dalam satu desa atau areal pada waktu yang bersama itu tidak melebihi 20 hektar. Kalaupun harus membakar seperti itu. Nah ya kan, tapi seperti awal saya katakan bahwa aturan yang tertinggi mengisyaratkan bahwa pembakaran ini bukanlah suatu cara yang dibenarkan. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini mengakomodir kearifan lokal, kan seperti itu. Nah, silakan masyarakat petani peladang mau membakar tapi ikut aturan seperti yang Bung Den sampaikan kan seperti itu. Nah, mungkin untuk sementara seperti itu Bung Den. Baik, dan Pak Acep, ini sebenarnya kasus-kasus seperti ininya delik aduan kah atau tidak perlu aduan, bisa dieksekusi sih kasus terutama dalam bidang membakar lahan seperti ini Pak? Ya kalau ini kan udah tindak pidana murni ya kalau sejauh pengetahuan saya. Namun demikian Pak, Bung, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ida, Pak Sopian, yang paling pokok kan sekarang bagaimana melakukan pencegahan, pencegahan terjadinya kebakaran, kan seperti itu. Nah dengan apa yang disampaikan tadi dari Perbu Bupati itu, dari mulai kepala desa harus menginventarisir, kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan masalah tidak lebih daripada 20 hektar dalam satu desa
dalam waktu yang sama. Betul. Kemudian tadi juga disampaikan dalam status tanggap darurat kita harus dihentikan, stop, para camat kemudian kepala desa kadus untuk mensosialisasikan tidak ada kegiatan pembakaran. Itu juga kan udah menjadi sebuah kegiatan yang memang kita proaktif dalam pencegahan untuk timbulnya sebuah kebakaran. Namun demikian tadi saya sudah sampaikan bahwa kita juga dalam penegakan hukum tidak hanya serta-merta langsung kita penindakan, akan tetapi kita juga harus memperhatikan yang tadi Pak. Apakah kita menangani perkara karhutla ini ada rasa keadilannya, kemudian bagaimana kemanfaatan hukumnya bagi masyarakat. Nah di sisi lain juga dalam tujuan hukum juga kan harus ada kepastian hukumnya seperti apa. Di sisi lain ada kemanfaatan, kemudian tujuannya seperti apa. Nah oleh karena itu mungkin kami terkait dengan penanganan perkara karhutla ini ya sedikitnya menyampaikanlah kepada masyarakat bahwa ya sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu di dalam pasal 108 setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dalam pasal 69 huruf H itu dipidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun denda paling sedikit 3 miliar paling banyak 10 miliar Pak. Nah di pasal 69 ini setiap orang dilarang dalam huruf H-nya itu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh pemerintahan daerah terkait dengan kearifan lokal kan sudah ditentukan 2 hektar ya. 2 hektar ya maksimal kan 2 hektar. Nah, dalam hal ini juga kita kan juga ada kearifan lokal bagaimana cara nenek moyang kita, masyarakat kita dulu cara membakar itu yang aman itu seperti apa? Jangan sampai kita membakar lahan ditinggalin sehingga merembet ke yang lain. Tapi kan di Sintang ini udah turun temurun dari nenek moyang ada cara membakar secara istilahnya kearifan lokal itu tadi lokal yang di sisi lain kita membakarnya secara kearifan lokal, kemudian kita lapor dengan kepala desa, diinventarisir. Hari itu berapa sih yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan perlu digarisbawahi juga tadi disampaikan oleh Ibu dari Pemda dengan Pak Sopian itu di sini harus digarisbawahi petani tradisional. Nah ini yang harus menjadi pertimbangan baik dari pemerintah daerah maupun dari penegak hukum. Ya kita dengan berbicara seperti ini untuk mensinergitaskan lah antara pemerintahan daerah yang mengeluarkan peraturan bupati, di sisi lain kita selain kemanfaatan hukum dan rasa keadilan masyarakat juga kita harus ada kepastian hukumnya. Kalau misalkan ibaratnya kita perdanya sudah dilewatin tidak ditaati, apakah mau seperti itu aja kan tidak. Namun demikian kan makanya tadi sampaikan penegakan hukum tidak hanya langsung kita penyidikan oleh baik penyidik dari kepolisian, akan tetapi itu mempertimbangkan itu. Ini kalau ditangani misalkan dengan kondisi orang belum memahami nih undang-undang apakah bermanfaat tidak untuk masyarakat. Apakah ada asas kemanfaatannya kan tidak. Nah, tapi di sisi lain ketika kita sudah ada peraturan bupati kita harus istilahnya dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi berarti kan kepastian hukumnya harus ada. Penegakan hukumnya kan harus ada. Nah, seperti itulah. Gitu. Kita akan ke Bu Ida lagi nanti setelah yang satu ini. Saya mau bertanya tentang ini Bu. Sejauh mana sebenarnya sosialisasinya? Itu kan yang penting sebenarnya Pak ya. Itu yang penting. Habis yang satu ini. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap setia bersama kami di Jaksa Menyapa.
bersama kami di program 1 RRI Sintang 102,5 MHz, masih di acara Jaksa Menyapa hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih hadir di studio kami hari ini narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Kami sedang membahas tentang Perbup yang mengatur tentang pengelolaan lahan dengan cara membakar yang sebenarnya sudah diarahkan untuk mengolah lahan itu tidak dengan cara membakar. Terkait dengan hal ini, Bu Ida, sudah sejauh mana sosialisasi kepada masyarakat? Karena tadi kita mendengar sendiri juga dari Pak Sofyan dan juga Pak Acep, yang paling penting justru masyarakatnya tahu dulu bahwa aturannya ada gitu. Baru nanti gimana kita mau menegakkan aturan, sedangkan masyarakatnya pun belum tahu. Nah, kita mau tahu sudah seperti apa dari bagian hukumnya mensosialisasikan ini. Terima kasih. Mungkin begini, sebelum saya menjawab lebih lanjut mengenai sejauh mana yang telah kami lakukan sosialisasi peraturan ini kepada masyarakat. Yeah. Saya menanggapi tadi yang dikatakan Pak Aceh mengenai petani tradisional. Yeah. Nah, di dalam peraturan ini kita sudah mengakomodir dan mengkhususkan bahwa peraturan ini memang khusus petani tradisional. Yeah. Jadi haram hukumnya kalau mereka menanam perkebunan. Jadi kita sepakat itu, Pak. Yeah. Yeah. Jadi yang ditanam itu adalah varietas lokal seperti padi, jagung dan sayur-sayuran. Jadi tidak boleh ada tanam sawit atau sahang atau apa sejenisnya yang merupakan tanaman perkebunan. Itu tidak diperbolehkan. Dan kami sudah sepakat ketika kami mengadakan sosialisasi. Jadi kami tindak lanjuti ke sosialisasi, kami sudah melaksanakan di 14 kecamatan. Jadi 14 kecamatan, di kecamatan itu kami lakukan pada bulan Juni dan Juli pada tahun 2020 kemarin. Ketika Perbup ini selesai langsung kami lakukan sosialisasi karena menindaklanjuti kemarin bahwa pada bulan Juli dan Agustus itu biasanya kemarau tinggi, tapi ternyata di luar dugaan kita malah tidak ada kemarau. Alhamdulillah kita tidak terganggu dengan asap pada tahun lalu. Karena kejadian kemarin kan Juli, Agustus, September itu memang kemarau sedang tinggi sampai kita ada tanggap daruratnya pada tahun 2019. Nah, kemudian terkait dengan sosialisasi, sistem kami mengadakan sosialisasi memang ketemu langsung dengan kepala desa dan BPD. Di situ Badan Pemusyawaratan Desa, dan mereka kami undang di kecamatan. Jadi camat mengundang, memfasilitasi yang kami lakukan. Jadi disinilah kami menyampaikan kepada kepala desa agar kepala desa lah yang mempunyai tanggung jawab meneruskan kepada kepala dusun, karena mereka punya perangkat yang namanya kepala dusun, dan mereka juga wajib memiliki alat pemadam kebakaran. Jadi itu memang petunjuk Bapak Bupati bahwa setiap desa wajib mengadakan mode Robin lah gitu ya untuk pemadam kebakaran. Jadi situ sampaikan kepala desa apa hak dan kewajiban. Jadi kita tentukan hak dan kewajiban pada saat pembukaan lahan dengan membakar itu. Jadi khusus untuk petani tradisional. Tidak boleh pada saat membuka lahan itu ditanam varietas perkebunan. Itu memang tidak boleh dan kita sepakat di sana. Setiap daerah kami ungkapkan seperti itu. Walaupun ya boleh enggak kami 1 hektarnya kami tanam sawit. 1 hektarnya tanam padi, tidak boleh. Mau diakal-akali kayak gitu ya, Pak? Kami dengan tegas mengatakan itu tidak boleh. Tetap ketika buka lahan dengan membakar wajib varietas lokal yang ditanam, bukan perkebunan. Kita sepakat di situ. Jadi pertemuan kami dengan kepala desa di 14 kecamatan, kepala desa lah kembali meneruskan sosialisasi ini kepada kepala dusun, dan kepala dusun lah berkewajiban menyampaikan kepada masyarakatnya. Jadi seperti itu, karena kalau kita mengumpul ke setiap desa itu tidak akan mencukupi waktu dan biaya. Karena ada 391 desa, tidak mungkin kita dalam waktu yang singkat bisa melakukan sosialisasi. Jadi kepala desa yang kami undang ke kecamatan, kami informasikan. Dan itu kami melibatkan SKPD terkait, bahkan sekali kami turun kemarin bisa sampai belasan, Pak Bupati turun, Pak Wakil Bupati turun, Bu Sekda juga turun, asisten turun. Jadi semua merasa bertanggung jawab bagaimana Perbup ini bisa sampai kepada masyarakat. Itulah yang dilakukan
pemerintah daerah Ya. dalam melindungi petani tradisional. Ya. Jadi bukan petani perkebunan, Ya. tapi petani tradisional. Ya. Yang paling banyak menjadi aspirasi masyarakat itu apa, Bu? Dalam artian yang paling diminta oleh masyarakat untuk dimengerti lah oleh aturan ini, apa yang banyak disampaikan masyarakat? Dengan aturan ini kita bersyukur mereka paham bahwa kalau untuk perkebunan tanam padi tidak ada masalah. Ya. Tapi dengan ketentuan, ada syarat dan ketentuan. Betul. Tidak semaunya membuka, tapi syarat ketentuan. Misalnya petani itu mempunyai lahan 10 hektar. Dia tidak boleh sekaligus 10 hektar untuk satu orang. Tapi kepala desa harus bijak membaginya. Mungkin satu kakak itu kan dua hektar, walaupun nanti itu nama anaknya, nama pamannya atau apa, biasalah di desa itu. Tapi kami tetap kalau dalam satu itu kepala desa harus bijak mengaturnya. Jadi jangan satu hamparan 10 hektar itu satu hamparan, tidak boleh. Jadi mereka kemarin gimana, kalau kami punya lahan satu hamparan 5 hektar 6 hektar harus dibagi. Tetap dalam satu hamparan itu 2 hektar. Kita sepakat itu. Jangan lebih dari 2 hektar dalam satu hamparan satu hari. Jadi bisa dibagi kepada hari-hari berikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan yang memang agak urgen di dalam masyarakat itu masalah kepemilikan lahan. Karena kita di sini ada 50 desa lebih yang dalam kawasan hutan, Pak. Nah, di sini kami menginginkan harus lahan yang dibuka itu mempunyai kekuatan hukum. Tapi bagaimana dengan desa-desa yang tidak ada sertifikat tanahnya? Karena memang tidak diperbolehkan. Satu desa keseluruhnya buka lahan. Jadi ada 55 desa kalau tidak salah itu di dalam kawasan hutan. Nah, disitulah kami mungkin di situ hanya memberi konsultasi bupati, mungkin hanya berupa surat keterangan. Karena kan wajib itu. Diwajib disampaikan ke kepala desa. Karena kalau itu kan menunjukkan ya bahwa itu tanah itu haknya, tapi bukan merupakan kepemilikan yang salah, katakanlah legalitas dari kepemilikan itu kan sertifikat. Betul. Tapi di desa-desa tersebut itu tidak sama sekali tidak memiliki sertifikat karena di dalam kawasan dan tidak mungkin BPN akan mengeluarkan sertifikat. Nah, tapi bagaimana mereka bisa berladang, bisa hidup kalau tanpa membuka lahan, kan seperti itu. Nah, mungkin perlu pemahaman kita bersama lah, supaya ini tidak menjadi permasalahan hukum bagi masyarakat juga. Ini hal ini sangat penting, walaupun kita legalitas adalah sertifikat, tapi bagaimana mereka bisa bikin sertifikat kalau memang tidak diperbolehkan, sedangkan mereka sudah turun-temurun tinggal di situ. Itu agak memang perlu pemecahan juga tuh, ini ya Bu ya, pemecahan masalah juga tuh. Dan saya mau ke Pak Sofyan. Bu. Pak Sofyan, ini yang menjadi perbedaan begitu ya? Di antara peraturan yang dikeluarkan di nomor 18 dan kemudian sekarang diubah kembali di 31. Itu apa inti dari perubahan itu? Apa yang kemudian menjadi ini yang harus diketahui masyarakat? Kemarin seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Baik Bung Dian. Sebetulnya di dalam peraturan Bupati nomor 18 itu ya artinya hanya terdapat penambahan di situ. Namun di Perbup 31 itu tidak mencabut Perbup 18. Cuman yang tadi apakah yang perubahan signifikan? Sebetulnya tidak juga signifikan. Di situ di dalam pasal 6 semula di Perbup 18 itu terdapat 1 sampai 9 ayat. Kemudian ditambah lagi di Perbup 31 tahun 2020 itu ya di pasalnya itu pasal 10 ayat bukan pasal ayat 10, 11 dan 12. Nah, di situ hanya menegaskan tadi seperti yang dikatakan Bu Ida, bila mana petani tidak artinya mematuhi aturan ini maka barulah. Nah, mungkin maksud Ibu di situ memang tadi dari awal saya katakan bahwa di dalam Perbup ini tidak ada sanksi pidana kan, denda atau segala macam, masih bersifat administratif Bu ya. Tetapi maksud dari Perbup ini baru juga saya ketahui setelah adanya perubahan di dalam pasal 6 terutama tambahan ayat 10, 11, 12 itu sendiri.
itu bila mana artinya di sana kalau boleh saya bacakan Bung Dian di dalam langsung aja di ayat 10-nya pasal 6 ayat 10 dalam hal akan ditetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, maka Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang segera mengkoordinasikan, menginformasikan dan mensosialisasikan kepada camat untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa status tanggap darurat bencana sampai akhirnya status tanggap darurat bencana tersebut. Nah, kan seperti itu. Nah, maksudnya pembakaran dengan cara pembukaan lahan ini dihentikan bila mana akan akan ditetapkan status tanggap darurat status tanggap darurat bencana asap. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah pemerintah melalui bupati mengeluarkan status itu masih saja melakukan pembakaran, itu sudah menjadi tanggung jawab dari Perbub ini, kan begitu kali Bu ya, Bu Ida. Nah, kan seperti itu. Artinya Perbub 18 dan 31 ini tidak berlaku lagi. Nah, selama dia masih dengan melakukan pembakaran dengan tata cara sebagaimana yang diatur dan dikendalikan di Perbub ini, maka petani atau peladang itu akan menjadi aman, kan seperti itu. Dilindungi artinya oleh aturan bupati. Nah, tapi bila mana bupati sudah akan, artinya itu dihentikan, ditiadakan tuh pembakaran lahan itu, seperti itu, Bung. Jadi perubahan yang signifikan di Perbub 31 itu terkait pasal 6, yaitu tambahan ayat 10, 11 dan 12. Nah, kembali masih waktu Bung ya. Masih. Mungkin sedikit saya sampaikan seperti apa yang disampaikan Bu Ida ini nanti tadi. Artinya kita jangan sepotong. Dalam artian gini, kalau pertanyaan kalau terjadi kebakaran siapa yang bertanggung jawab? Kan seperti itu Bu ya. Tadi Ibu sampaikan bahwa yang paling bertanggung jawab di situ adalah kepala desa. Itu benar. Tetapi bukan hanya juga kepala desa, termasuk petaninya sendiri juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Nah, dalam pembukaan lahan dengan cara membakar ini, pertama-tama petani harus memiliki lahan, kan seperti itu. Betul. Nah, lahan tersebut dibuktikan. Ya mungkin tidak juga dengan sertifikat Bu ya, paling tidak pengakuan atas penguasaan atas tanah itu gitu loh. Nah, itu paling tidak. Kemudian tanah itu terdata atau didaftarkan di desa. Nah, ini kenapa? Supaya nanti semua bertanggung jawab. Nah, kita kasihan juga nanti kalau kebakaran banyak semua kepala desa yang dipenjara, kan begitu. Mohon maaf Bu Ida ya kan. Nah, artinya masyarakat juga ikut bertanggung jawab seperti Pak Kasih tadi sampaikan. Nah, kalau cara membakar mungkin petani lebih paham, lebih tahu lah ya kan, mungkin cara membakar dengan cara berlawanan atau bagaimana seperti itu, membuat batasan segala macam. Yang paling penting membakar tidak boleh dibiarkan, kan begitu. Artinya masyarakat atau petani peladang juga ikut bertanggung jawab selain kepala desa. Nah, itu tadi kan seperti itu. Kemudian petani yang sudah mendaftarkan tanahnya atau didaftarkan di desa, disinilah desa nanti fungsinya mengendalikan. Itulah pembakaran terbatas dan terkendali di dalam Perbub itu, kan seperti itu. Nah, dikendalikan oleh kepala desa melaporkan kepada camat, camat melaporkan kepada bupati Bu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah runut mekanisme pelaporannya. Kenapa demikian? Ini untuk menghindari pembakaran di luar pengendalian. Nah, kan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya di Kalbar ini memang yang murah itu gampang itu cara membakar, kan begitu. Nah, pembukaan lahan ini saja ini kita tegaskan lagi, ini hanya khusus untuk petani yang penanaman, tujuan pembakaran itu jelas. Makanya tadi petani mengisi pemulir. Itu tujuan untuk pengendalian. Nah, jika itu artinya terjadi kebakaran di luar areal atau di luar lahan ini, maka semuanya di situ bertanggung jawab, kan seperti itu. Ya kan? Nah, seperti itu Bung Dian. Mungkin untuk sementara seperti itu, mungkin ada yang sampaikan Pak Acep atau bagaimana? Pak Acep. Ini apalagi ini tadi dijelaskan oleh Pak Sofian, katanya dari Perbub itu sendiri nanti kalau ternyata ada pelanggaran setelah ditetapkan
Tanggap darurat. asap. Iya. Kemudian masih ada yang membakar. Heeh. Ternyata apakah di sini kemudian bisa masuk undang-undang LHK tadi yang menjadi aturan? Iya, Nah, itu mungkin seperti apa itu? mungkin seperti itulah kali ya, akan nanti Iya. disampaikan bagaimana KUHP-nya 187, 188 yang sengaja atau sengaja, mungkin tadi yang dibahas Pak Kasih Besus, Betul. Pak Aceh Subhan. Tapi yang dimaksud Perda ini seperti apa yang disampaikan Bu Ida itu tadi saya pikir seperti itu. Ya. Maka berlakulah hukum positif Bu ya. Iya. Nah, Oke. sebetulnya Ya. Perbup ini juga aturan hukum gitu loh. Cuman Ya. kan kita di sini Peraturan Bupati ini mengakomodir undang-undang yang Ya. tertinggi dan mendengarkan kearifan lokal gitu. Nah, Ya, nah, ya. seperti itu. Mungkin Pak Acep bisa nanti masalah tindak pidana apa kebakaran yang disengaja ataupun yang tidak disengaja di pasal 187, 188 atau tadi yang disampaikan mengenai undang-undang perkebunan kan seperti itu. Ya. 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 Boleh Pak, disampaikan tuh Pak Acep. Biar masyarakat juga tahu nih. Oh iya ya, ketika udah disiapkan nih peraturannya, dibolehin. Iya. Tapi ketika di waktunya udah nggak boleh nih. Nah, Ada ancamannya loh. Iya, Mungkin itu harus diketahui juga Pak oleh masyarakat nih Pak Acep. Tadi kan saya udah jelaskan nih Iya. terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu dia. Intinya setiap orang itu nggak boleh bakar. Iya, sebenarnya mah nggak boleh bakar Nah, sebenarnya. tapi diatur cara membakarnya Ya. sesuai dengan kearifan lokal. Betul. Nah, tapi jangan terus masyarakat juga yang disalahkan. Oh, iya. Ini kan selain masyarakat juga ada perusahaan perkebunan. Betul. Ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Ini dalam pasal 108 nih, setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Nah, ini juga ada pidananya minimal 10 tahun. Maksimalnya di sini pidananya dengan pidana selama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Nah, kenapa saya menyinggung juga jangan terus masyarakat aja yang di ini, akan tetapi ini kan menjadi perhatian pemerintah lah semuanya. betul. Pelaku-pelaku usaha perkebunan juga harus mentaati segala ketentuan undang-undang. Iya. Di sini setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Nah, ini juga harus harus disesuaikan dengan kearifan lokal juga. Ya. Jangan sampai membakar lahan lahan untuk pembukaan lahan perkebunan dan sebagainya misalkan, tapi tidak memperhatikan tata cara dalam proses pelaksanaan cara membakarnya gitu, seperti itu. Ya, ya. Nah, tadi disinggung terkait dengan pasal 187, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Intinya di sini ada faktor kesengajaan ya. Ya. Kalau di pasal 188 ini kaitannya dengan karena kealpaan yang menyebabkan kebakaran juga. Yang penting di sini sejauh pengetahuan saya nih di dalam KUHP itu ini kan udah like spesialis ya. Jadi ibaratnya kalau sudah ada ketentuan khusus ya harus ketentuan khusus yang Dijalankan. yang gitu ya. dijalankan. Namun demikian 187 184 nanti dilihat dari fakta persidangan seperti apa. Ya. Yang penting di situ ada unsur kesengajaan. Ya. Ya. Kalau unsur kesengajaan berarti udah disengaja. Ya. Beda dengan lalai kan seperti itu. Betul. Nah, itu yang menjadi bahasan nanti bagaimana penuntut umum dalam penerapan pasal. Ya. Itu aja mungkin. Iya, betul. Dan dari kasus yang terjadi di 2019 yang kemarin, setidaknya kita sudah melihat bahwa keadilan itu memang benar-benar ditegakkan, karena yang lebih penting itu sebenarnya. Iya. Rasa keadilan itu yang harus dipenuhi gitu Dan ya. Pak. kemanfaatan Dan hukum kemanfaatannya. di Ya. masyarakat. Ya, sekarang masyarakat setidaknya seperti yang Ibu Ida sampaikan tadi, sudah ada beberapa kecamatan yang memang sudah mendapatkan sosialisasi terhadap itu. Sekarang setidaknya masyarakat tahu. Kemudian juga sudah kita sosialisasikan juga lewat RRI sehari ini, yang jangkauannya harusnya cukup bisa sampai ke daerah-daerah yang bahkan tidak ada sinyal. Iya. Harusnya bisa lebih sampai ke masyarakat bahwa ada aturannya dan dipahami dan diakomodir juga sebenarnya ya Bu ya. Nah, mungkin kita di segmen terakhir kita Bu, apa yang mau disampaikan oleh Ibu Ida Suryani sebagai bagian hukum di Pemda, inilah yang memang harus dipenuhi oleh masyarakat. Mungkin
memang di sini memang harus dipatuhi. Tadi saya katakan tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab di sini tanggung jawab dalam penyebaran informasi ini. Oh iya. Ya, penyebaran informasi ini memang karena kepala desa sudah dipanggil semua, jadi mereka hampir seluruhnya udah tahu. Jadi 390 desa udah tahu semua, karena satu masih bermasalah kan. Jadi 390 desa itu sudah tahu semua mengenai Perbup ini, dan mereka juga sudah mulai bekerja melalui kepala dusun, jadi mulai mendaftarkan masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Nah tadi mungkin saya tegaskan kembali, yang perubahan itu karena kami tadi tidak menemukan titik kemarau yang tertinggi, maka kami ambillah ketika akan ditetapkan gawat darurat. Karena sebelum menuju ke gawat darurat itu ada step-stepnya. Misalnya pada siaga 3, nah di situ BPBD mulai bekerja. Jadi langsung bekerja menginformasikan bahwa ini akan ditetapkan sebagai tanggap darurat, stop semua pembakaran. Saya rasa aturan ini sudah mengakomodir perlindungan kepada masyarakat itu sendiri, dan mudah-mudahan memang masyarakat secara langsung dapat membaca, memahami melalui kepala desa ataupun membaca langsung, karena berkasnya kami berikan juga, filenya kami berikan juga kepada masyarakat di desa supaya penyebarannya lebih cepat. Mudah-mudahan dipahami oleh masyarakat, karena tujuan utama memang kita melindungi petani tradisional. Itu saja. Baik. Pak Sofyan, ada yang mau disampaikan sebagai penutup kita? Terima kasih Bung Dian. Pertama, saya berharap sangat dengan masyarakat dan kepala desa serta aparat terkait, kan seperti itu. Pertama kepada masyarakat, ya sedapat mungkin. Kalau saya mungkin wajib ya Bu ya, mengisi formulir surat pemberitahuan pembuka lahan kepada kepala desa. Nah, kepala desa sini nanti menyampaikan lagi kepada kecamatan, inilah tujuan nanti untuk pengendalian daripada pembuka lahan itu, kan seperti itu. Karena kita tahu, sadar bahwasanya pembuka lahan dengan cara membakar ini secara undang-undang memang tidak dibenarkan. Namun dengan kebaikan pemerintah daerah, maka diakomodirlah keinginan masyarakat bahwa masyarakat Sintang ini sebagai besar petani yang membuka lahan itu sudah menjadi kebiasaan, kan seperti itu. Namun kebiasaan ini tentu kita sandingkan dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Kemudian untuk kepala desa sendiri seperti yang Ibu Ida sampaikan, ya harus bersifat bekerja aktif. Artinya tetap selalu memberitahukan kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang tidak tahu. Nah, masyarakat wajib mengisi formulir pemberitahuan pembuka lahan, kan seperti itu. Nah, setelah tahu nanti agar mudah dalam pengendaliannya. Hal ini kenapa? Untuk menghindari Bu ya, mencegah seperti yang tadi Ibu Ida sampaikan. Saya merinding juga loh Bung Dian. Haram baginya, bagi kan begitu. Buka lahan. Nah, maksud saya seperti itu. Kan tidak menutup kemungkinan manfaatkan situasi dan kondisi. Seperti kemarin ada, artinya pembukaan seperti di sini petani bukan saja peladang, menanam padi, bahkan ada macam-macamnya Bu ya. Nah, takutnya masyarakat yang dikambing hitamkan. Betul. Nah, maka daripada itulah kami tergerak dari kejaksaan untuk mensosialisasikan ini. Artinya supaya masyarakat benar-benar kenal, tahu hukum, supaya menghindari hukuman. Demikian Bung Biar Dian. tidak berurusan sama Pak Sofyan ya. Pak Cep mau disampaikan yang untuk menutup kita. Ya, statement akhir kita. Jaksa peduli karhutla dan peduli sampah, nanti ada inovasi dari kejaksaan untuk turun ke lapangan. Itu aja. Oke, ditunggu. Ditunggu. Nanti kerjasama dengan salah satu dinas. Oke, mantap. Makasih Pak Cep. Siap. Pak Sofyan, Bu Ida, terima kasih sudah hadir di studio kita hari ini. Dan pendengar, demikian tadi obrolan kita di Jaksa Menyapa kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadi pembelajaran bersama untuk kita supaya terutama untuk para peladang tidak kemudian terjerat kasus hukum karena kegiatan membakar lahannya. Saya Dian Benuda pamit, selamat sore.